SMA Fransiskus II, Jakarta. Saya Miana Beban, Kepala Sekolah SMA Fransiskus II, Jakarta Timur. Kepada Allah, damai dan kebaikan. SMA Fransiskus II mempunyai visi, misi, dan tujuan sekolah. Adapun visinya sebagai berikut: terbentuknya komunitas pendidikan yang cakap, berkarakter, berwawasan global dalam semangat Fransiskus. Misinya pertama, membangun kebiasaan taat beribadah. Kedua, mengembangkan sikap kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, mengembangkan semangat meraih prestasi secara berkelanjutan. Yang keempat, menumbuh kembangkan nilai-nilai Fransiskus dalam relasi dengan sesama. Yang kelima, membudayakan sikap peduli terhadap lingkungan yang bersih dan teratur. Dan yang keenam, menciptakan lingkungan unit sekolah Kampung Ambon sebagai tempat belajar yang aman dan menyenangkan. Yang ketujuh, mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik dalam penguasaan iptek, seni, dan budaya. Yang kedelapan, menjalin komunikasi dan kemitraan dengan orang tua peserta didik dan perguruan tinggi. Tujuan sekolah yang pertama, memfasilitasi peserta didik untuk membangun kebiasaan taat beribadah. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki sikap kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk memiliki semangat meraih prestasi secara berkelanjutan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai Fransiskus dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Yang kelima, membangun kebiasaan sikap peduli terhadap lingkungan yang bersih dan teratur. Yang keenam, menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, aman, dan nyaman. Yang ketujuh, memotivasi peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi dalam penguasaan iptek, seni, dan budaya. Dan yang kedelapan, menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan perguruan tinggi. Selanjutnya, saya sebagai kepala sekolah juga mempunyai visi dan misi. Adapun visi kepala sekolah sebagai berikut: meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh warga sekolah dan menjadikan sekolah yang bermutu dan menyelesaikan pendidikan secara tuntas. Misi kepala sekolah: 1. Menjadikan sekolah rumah kedua bagi warga sekolah. Yang kedua, memberikan kenyamanan bagi warga sekolah. Yang ketiga, menyehatkan manajemen sekolah. Dan yang keempat, mencerdaskan siswa dan meningkatkan mutu sekolah. Yang kelima, membangun sikap disiplin dan bertanggung jawab.
Dan yang keenam, penguasaan iptek dan informasi. Program kepala sekolah yaitu kegiatan dimulai dengan adanya kegiatan awal tahun pelajaran 2022-2023 di mana seluruh guru, kepala sekolah, semua unit yang berada dalam satu yayasan Santo Fransiskus mengadakan raker bersama untuk menyamakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama. Mengadakan pertemuan orang tua siswa, di mana orang tua siswa baik di kelas 10, 11, dan 12 diundang untuk mensosialisasikan seluruh program kegiatan sekolah yang ada di SMA Fransiskus. Menurut saya, kalau Bumian dalam menanggapi permasalahan di sekolah itu selalu konsisten dan pantang menyerah. Biasanya dia selalu menerapkan peraturan yang disiplin bagi anak-anak, contoh peraturan berpakaian, peraturan mengumpulkan handphone, dan menurut saya sih Bumian salah satu kepala sekolah yang cukup aktif ya, yang selalu kalau misalnya guru piket, biasanya kalau emang lagi pada sibuk ngajar, biasanya Bumian kalau emang lagi waktu kosong selalu ambil alih tugas guru piket seperti mengawasi anak-anak, terus kemudian selalu aktif juga dalam mendisiplinkan guru ketika guru terlambat, guru tidak masuk, selalu memberikan pengawasan terhadap anak-anak yang emang guru di kelas itu selalu kosong. Bumian sebagai seorang kepala sekolah dalam menerapkan aturan sekolah, orangnya tegas, kemudian benar-benar menerapkan disiplin baik kepada guru maupun para siswa. Bila ada persoalan, seringkali Bumian akan mengajak guru piket, wali kelas untuk bersama Bumian menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para siswa dengan guru. Sehingga bagi saya Bumian memang orangnya tegas dalam menerapkan disiplin dan aturan. Kami putra-putri Fransiskus Asisi, penuh daya tekad yang bulat, belajar bersama untuk menimba ilmu, mengembangkan cita rasa dan karsa, jadi manusia seutuhnya, membina terpilih menimba ilmu dan semangat persaudaraan. Bumian itu peduli dan tanggap terhadap karyawan dan guru-guru yang lain. Terlihat dari contohnya adalah membantu guru-guru
yang belum terdaftar sebagai penerima dana hibah. Bagi nusa dan bangsa demi terwujud kami putra-putri Fransiskus Asisi, penuh daya tekad yang bulat, belajar bersama untuk menimba ilmu, mengembangkan cita rasa dan kasah, jadi manusia seutuhnya, membina tertib diri, menimba ilmu dan semangat persaudaraan. Budi luhur beriman teguh, cita-cita kita semua, sekolah Fransiskus maju asal dalam kasih damai dan kebenaran, bangun aku dan muda bagi nusa dan bangsa yang kita wujud asal. Saya mengenal sosok seorang Ibu Mian, kepala sekolah yang tegas dan disiplin, yang penuh kekeluargaan dan merangkul semua guru dan karyawan. Fransiskus Asisi, penuh daya tekad yang bulat, belajar bersama untuk menimba ilmu, mengembangkan cita rasa dan kasah, jadi manusia seutuhnya, membina tertib diri. Bu Mian selaku kepala sekolah di SMA Fransiskus II dalam melaksanakan tugas sejauh ini, Bu Mian orang jiwanya punya semangat ya dalam memimpin, yang kedua tegas, terus yang berikut dalam melaksanakan tugas Bu Mian selalu menginformasikan ya kegiatan-kegiatan di grup WA, dan juga dalam kegiatan juga sebelum memulai pasti diawali dengan briefing pagi untuk mengingatkan pada Bapak Ibu guru. Pada pagi hari, Bapak Ibu guru beserta karyawan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kami mengadakan briefing morning dan doa pagi bersama di ruang guru, yang tujuannya adalah agar semua guru atau warga sekolah mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan pada hari itu juga. Saya juga memeriksa kehadiran guru saat PTM di ruang guru maupun di dalam kelas. Nah, itu saya cek pada saat kami melakukan briefing morning pagi hari. Dan di situ akan ketahuan Bapak Ibu guru yang belum hadir atau yang tidak ikut briefing morning. Kerjasama dengan Primagama, lembaga bimbingan belajar, kemudian bekerjasama dengan berbagai universitas, baik negeri maupun swasta. Monitoring pelaksanaan PTM. Saya sebagai kepala sekolah melakukan monitoring PTM, bisa dilakukan pada pagi hari dan bisa juga setelah istirahat dan pada waktu-waktu tertentu.
memeriksa dokumen KTSP dan RPP serta silabus. Bapak Ibu guru sudah diinformasikan dan diberitahukan pada rapat awal tahun ajaran agar menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian saya sebagai kepala sekolah mengumpulkan RPP dan memeriksa serta menandatangani RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Bumian punya keteladanan dalam hal disiplin dan kerja keras. Hal ini terlihat dengan kehadiran Bumian yang lebih awal, selalu pas detik pagi beliau datangnya. Kemudian kalau kerja keras memastikan Bapak Ibu guru hadir di kelas. Dan yang terakhir, Bumian memberikan semangat agar kita berkarya di tempat ini. Selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja wakil, guru, karyawan, dan dan berikutnya adalah mengikuti kegiatan kurikulum dan kesiswaan. Nah, di sini ada beberapa program kesiswaan dan saya sebagai kepala sekolah harus ikut dengan pertama-tama memberikan pengarahan atau pembukaan pada saat awal kegiatan. Sosok kepala sekolah yang cukup berwibawa, lalu tegas juga dalam mengambil keputusan dan bertindak, dan mampu juga untuk bekerja sama dengan setiap warga sekolah, baik itu siswa, guru atau karyawan, dan juga mampu memenuhi kebutuhan siswa dalam KBM. Selanjutnya adalah menginformasikan kegiatan MKMP atau kegiatan rayon yang tujuannya adalah untuk kemajuan sekolah. Sosialisasi program rayon atau dinas pendidikan. Nah, di mana biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama dan harus dilakukan oleh sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Kemudian berikutnya adalah mengikuti rapat yang dilakukan oleh rayon, dinas pendidikan maupun yayasan. Selanjutnya adalah memeriksa data dapodik KJP yang dilakukan oleh operator. Nah, di sini SMA Fransiskus II beserta KJP peserta didik itu lumayan ada sekitar 50-an ke atas, 50 sampai 60 orang. Selain itu juga siswa kami juga memperoleh bantuan yaitu berupa PIP yang dari Pak Putra Nababan maupun PIP yang diberikan oleh dari Dinas Pendidikan melalui data dapodik. Kemudian berikutnya adalah memeriksa kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di sini saya suka keliling sekolah untuk melihat halaman sekolah, kelas-kelas dan lain sebagainya.
yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian saya mengajak bapak-bapak pramugari agar bisa diajak kerjasama bagaimana caranya agar lingkungan sekolah bisa terlihat rapi, bersih, dan enak dipandang. Sebagai kepala sekolah sudah memanfaatkan Sarpras dengan sangat baik. Jika ada Sarpras yang kurang, beliau semaksimal mungkin menyediakan Sarpras tersebut sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan sangat baik. Kepada Allah, damai dan kebaikan, kerendahan hati dan minoritas, dalam ikatan persaudaraan, wujudkan kegembiraan. Sebagai kepala sekolah, pertama-tama mensosialisasikan pelaksanaan supervisi yang akan dilakukan pada bulan Oktober. Kemudian saya membuatkan jadwal dan diberitahu, dibuat di dalam WA grup guru. Saya juga mengadakan supervisi yang tidak terjadwal, di mana pada saat-saat tertentu saya bisa melihat bagaimana Bapak Ibu Guru mengajar di dalam kelas. Karena biasanya Bapak Ibu Guru yang mengajar terjadwal, itu biasanya dia akan membuat situasi itu sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu mengadakan pembinaan guru atau siswa. Nah, di sini ada beberapa Bapak Ibu Guru mungkin yang belum bisa memenuhi syarat sebagai guru, baik dilihat dari kedisiplinan, berpakaian, dan lain sebagainya. Maka saya sebagai kepala sekolah memanggil beberapa guru yang perlu harus dibina. Kemudian begitu juga dengan siswa yang bermasalah. Di awalnya itu ditangani oleh guru BK beserta kesiswaan dan dari kelas. Kepala sekolah juga ikut menangani masalah siswa tersebut. Menghadapi masalah, Bumian selalu bijaksana, selalu membantu memberikan solusi yang terbaik sehingga masalah dapat terpecahkan dengan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan pembelajaran, baik yang diperlukan oleh siswa maupun pegangan daripada Bapak Ibu Guru. Nah, di sini kita buku paket, dananya itu kita boleh dari dana BOS dan digunakan untuk kebutuhan pengadaan buku pelajaran baik yang digunakan oleh siswa maupun oleh guru. Bumian itu sebagai kepala sekolah bekerja dengan tulus dan mengerjakan tupoksinya dengan penuh komitmen, seperti memimpin rapat setiap bulan, mengadakan supervisi kepada Bapak Ibu Guru, kemudian melaksanakan briefing setiap pagi bersama Bapak Ibu Guru,
juga mengawasi kinerja kurikulum dan kesiswaan sesuai dengan yang sudah disusun di awal tahun ajaran. Setiap bulan kami mengadakan rapat bulanan, di mana setiap bulan kami akan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian sebagai kepala sekolah selalu memberikan semangat dan motivasi setiap berkoordinasi dengan semua warga sekolah. Demikian program saya sebagai kepala sekolah.